Selamat siang Ibu Elwitri. Siang Mas Rafif ya, siang Mas Rafif. Kita sambil tunggu yang lain nanti jam 2 pas kita mulai ya, Bu. Oke, siap Mas. Oke. Oke.
Ngomongnya teorinya tidak. Oh, bagaimana kasih lang ano na fotonya kita na.
Iya kan? Kawan kita libur. Libur. Jadi nggak ada yang masuk sore.
Belum. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang teman-teman semua, teman-teman ibu-ibu bidan, ibu-ibu calon bidan kompeten harapan bangsa. Perkenalkan, saya Dr. Raul dari Bimbingan Belajar Harapan untuk Kebidanan dan Keperawatan dengan moto kami Nakes Kompeten Harapan Bangsa. Kepada Hey, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, saya mohon izin untuk menyampaikan, memperkenalkan sedikit Ibu ya terkait dengan bimbingan belajar harapan ini. Siapa kami? Mungkin dari beberapa teman-teman yang belum pernah dengar sebelum kita mulai free class-nya. Baik, Ibu-ibu, perkenalkan saya di sini Dr. Raul Abdullah, MKM, memiliki kepercayaan bahwa untuk menurunkan angka kematian ibu maupun kondisi stunting ini solusinya ada di tangan para ibu-ibu sekalian yang sungguh sudah sangat kompeten di seluruh Indonesia memberikan pelayanannya seoptimal mungkin. Oleh karena itu, bimbingan belajar harapan ini kita hadirkan nih ibu-ibu. Apa ini bimbingan belajar harapan? Bimbingan belajar harapan adalah sebuah lembaga bimbingan belajar, kebidanan, dan keperawatan untuk mempersiapkan sahabat tenaga kesehatan lulus uji kompetensi dan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten harapan bangsa. Ibu-ibu, di sini memang awalnya kita berdiri karena begitu banyak mahasiswa-mahasiswi baik kebidanan dan keperawatan ini sulit memiliki kesulitan untuk menghadapi uji kompetensi. Sehingga hasilnya uji kompetensi ini harus dijalani selama beberapa kali, tidak hanya bisa satu kali saja. Oleh karena itu di sini bimbingan belajar harapan ini hadir untuk menjadi solusi mempersiapkan uji kompetensi serta memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi bidan dan perawat kompeten harapan bangsa. Bagaimana kami melakukan hal tersebut? Di sini kami pertama menjadi sahabat nih. Untuk ibu-ibu sekalian, kami akan menemani dan mendukung ibu-ibu agar lulus uji kompetensi. Kami berikan jaminan untuk ibu-ibu lulus uji kompetensi. Kami selalu berikan jaminan untuk ibu-ibu, kami selalu temani. Pokoknya ibu akan kami pastikan untuk lulus uji kompetensi bersama Bimbel Harapan. Selain itu, di sini kami juga memberikan materi, soal, dan pembahasan yang sesuai dengan blueprint, yang sesuai dengan memang materi dari apa saja yang akan ditanyakan. Memang tentunya tidak akan bisa 100% sama, tapi apabila ibu-ibu sudah memahami sebenarnya apa saja sih yang akan diujikan, tentunya nanti soalnya diputar seperti apapun, ibu-ibu pasti bisa mengerjakannya. Harapannya tentu nantinya ketika ibu-ibu sudah lulus uji kompetensinya, tentu di sini nanti bisa memberikan layanan kesehatan, layanan kebidanan dan keperawatan yang paling optimal untuk bisa terus meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Ibu-ibu, alhamdulillah di sini kita sudah hadir dari tahun 2022 dengan ada lebih dari 70 kelas yang kita adakan dan sudah meluluskan lebih dari 1.000 peserta uji kompetensi profesi nurse, bidan, D3 kebidanan, dan D3 keperawatan dari 50 kampus berbeda. Dengan alhamdulillah 100% mahasiswa-mahasiswi kami lulus uji kompetensinya bersama Bimbel Harapan. Bagaimana kami bisa memberikan bimbingan belajar terbaik? Karena di sini kami memastikan nih ibu-ibu, untuk bimbingan belajar harapan ini memiliki sumber daya pengajar terbaik di bidangnya masing-masing. Baik dari dokter yang mengajarkan, bidan yang memberikan ilmu-ilmunya, dan juga perawat yang memberikan bimbingan untuk uji kompetensinya. Kami filter dan kami memang memilih yang memiliki kualitas terbaik untuk bisa memberikan layanan bimbingan belajar kepada ibu-ibu sekalian. Sedikit testimoni, Bu, izin ini dari salah satu murid kami yang sudah lulus. Alhamdulillah dok, sangat membantu saya jadi bisa lebih cepat membaca soal. Karena nanti saat uji kompetensi, mungkin untuk ibu-ibu yang belum mendapatkan briefing dari kampusnya, nanti akan diberikan 180 soal ini soal kasus vignette. Nanti soal-soal seperti apa kita akan bahas di free class ini, contoh-contohnya. Nanti ibu-ibu ini hanya akan memiliki waktu 1 menit untuk bisa menjawab satu soal. Sehingga untuk bisa mengerjakannya harus bisa memahami soalnya dengan cepat dan menjawabnya dengan tepat. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah pematerinya juga enak dan mudah dimengerti. Di sini juga untuk memang soal dan pembahasan yang kami berikan ini kami sesuaikan dengan memang blueprint yang akan nanti diujikan. Oleh karena itu kami insya Allah apabila ibu-ibu belajar dengan baik di Bimbel Harapan, ini mayoritas soalnya mirip dengan yang nantinya akan diujikan.
Ini sama, alhamdulillah kami dari tiap periode, tiap gelombang, alhamdulillah selalu ada mahasiswa-mahasiswi kami yang mengikuti dan alhamdulillah 100% lulus untuk uji kompetensinya. Ini beberapa contoh kelas-kelas yang sudah berjalan, sudah dari tahun 2022, ada beberapa tipe kami, namun untuk saat ini, untuk mempermudah ibu-ibu jadi nanti ikut yang mana, ada kelas persiapan UKOM setiap bulannya selalu ada. Jadwal kelasnya kita selalu belajar rutin ibu-ibu dari setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, kita selalu belajar bersama. Nanti untuk yang periode ini juga akan saya kasih tahu ada kelas-kelas apa saja. Ini contoh, kami juga selalu mengadakan free class ibu-ibu setiap bulannya, jadi bisa dipantau untuk Instagram kami @bimbelharapan.id dengan topik yang berbeda-beda seperti contohnya di free class hari ini. Dengan pengajar yang tentunya terbaik. Nah, sedikit saya sebelum kita mulai kelasnya, saya ingin pastikan ibu-ibu sudah siap belum nih untuk menjalani uji kompetensi. Pertama-tama yang ibu-ibu di sini harus ketahui, jadwal uji kompetensi periode 2 tahun 2024 ini berarti yang terdekat ya. Insya Allah nanti ibu-ibu apabila memang sudah sesuai administrasinya bersama dengan kampusnya, ini nanti bisa mengikuti uji kompetensi terdekat di bulan Juni ibu-ibu. 29 Juni hingga 2 Juli 2024. Namun pendaftarannya sendiri sudah harus ibu-ibu lakukan dari bulan April hingga bulan Mei. Untuk D3 kebidanan maupun profesi bidan ini sama di tanggal 29 Juni hingga 2 Juli 2024. Nah, kemudian ini yang terpenting nih ibu-ibu. Sebenarnya apa saja sih nantinya yang akan diujikan di uji kompetensinya? Tentunya sesuai dengan blueprint yang ibu-ibu juga sebenarnya sudah sehari-hari pelajari nih, atau bahkan kan sudah mayoritas yang profesi sudah praktek juga. Ini utamanya terkait pranikah dan prakonsepsi, kehamilan, persalinan dan kelahiran, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, bayi anak balita dan prasekolah, serta kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Namun di sini memang kita sudah mendapatkan, selalu kita diberitahu bahwa mayoritas 50% dari soal-soal yang Ibu berikan, jadi 90 soal tadi ya, ini adalah mengenai kehamilan dan persalinan. Jadi biasanya untuk kelas Ibu nanti kita akan perkuat di situ untuk kehamilan dan persalinannya. Intinya kuncinya ini adalah selalu refresh materi, latihan soal sebanyak-banyaknya, berdoa dan berpikir positif. Bagaimana kita bisa membantu ibu-ibu? Di sini tentu kita akan memberikan ibu kelas persiapan UKOM rutin nih ibu, selama full 4 bulan, selama full dari kelas kita akan dimulai minggu depan, hingga full nanti ibu mendekati uji kompetensinya hingga beberapa hari sebelumnya, full ibu akan terus kita drilling untuk soal dan pembahasannya agar nanti ibu-ibu ini mau soalan pembahasan seperti apapun ini sudah hatam. Kemudian juga yang memang harus dilakukan adalah banyak-banyak latihan soal nih ibu-ibu. Kita ada tryout online secara mingguan dan juga ada tryout offline-nya. Tryout online ini ibu bisa kerjakan kapan saja, di mana saja, cukup melalui handphone. Jadi sambil praktek bisa, sambil lagi sama keluarga ini juga bisa dikerjain. Jadi nggak perlu masalah, ini soal-soal prediksi kita untuk uji kompetensi nantinya. Jadi ibu-ibu bisa ikut tryout-nya, baik online-nya ini selalu kita berikan rutin, offline ini apabila ada kebutuhan saja. Tapi online ini biasanya sudah cukup, ibu-ibu sudah terbantu dengan adanya tryout online. Kemudian yang ibu-ibu nggak perlu khawatir, di Bimbel Harapan ini kita rutin memberikan PPT dan rekaman kelas. Jadi misalnya di saat tersebut ibu-ibu ini sedang ada acara, atau misalnya sedang praktek, nggak sempat ikut Zoom-nya, nanti tinggal nonton aja rekamannya, baca materinya, baca soal dan pembahasannya. Jadi insya Allah bisa baca, bisa belajar sesuai dengan waktu dan availabilitas ibu-ibu, sesuai dengan waktu dan availabilitas masing-masing. Nah, kemudian ini juga yang menjadi salah satu keunggulan kami, ibu-ibu. Kami di sini cukup bangga karena kami memiliki buku nih, Ibu. Tidak hanya buku soal dan pembahasan, tapi buku materinya juga. Sebenarnya saya yakin pasti ibu-ibu semua di sini sudah sangat memahami materi-materi yang akan diujikan, tapi kadang-kadang bingung untuk merefresh materi, untuk mengetahui materi apa saja yang akan diujikan. Saya refresh dari mana ya, kan begitu banyak sumber bacaan. Supaya terarah, kami dari Bimbel Harapan sudah rangkum nih ibu-ibu materi apa saja sih yang diujikan di uji kompetensi, supaya tidak hanya soalan pembahasan, ibu-ibu bisa baca lagi nih. Contohnya terkait kehamilan nih ibu-ibu. Misalnya di kehamilan ini apa aja sih yang perlu kita ingat-ingat lagi? Misalnya fisiologi kehamilan, perubahan fisiologis pada kehamilan, pencatatan dan pelaporan PWS-KIA, maupun terkait rujukan dan gawat darurat. Apa saja yang perlu kita baca-baca lagi? Tinggal dilihat di e-book yang kami berikan secara gratis untuk ibu-ibu yang sudah nanti mengikuti kelas persiapan uji kompetensinya.
Selain itu kita juga ada kuis nih ibu-ibu, rutin ya ibu, setiap pertemuan pasti ada kuisnya dan evaluasi untuk memastikan ibu-ibu sudah memahami materi yang diajarkan di pertemuan tersebut. Contohnya kuisnya seperti ini, ada juga di Instagram kami, bisa ibu-ibu lihat. Nah, oleh karena itu di sini kami ingin mengajak bunda-bunda sekalian, ibu-ibu sekalian untuk mengikuti kelas persiapan uji kompetensi kebidanan periode 18 Maret nih. Minggu depan kita mulai hingga nanti 6 Mei 2024. Oke, kami tunggu ibu-ibu sekalian karena ibu-ibu akan dapat 18 kali pertemuan. Di setiap pertemuannya membahas 10 soal prediksi per pertemuannya dengan cepat dan tepat. Kemudian ibu-ibu juga udah dapat 8 kali tryout dengan total ada 720 soal prediksi UKOM dan pembahasannya. Kuis harian, ada juga bonus ebook yang tadi saya sampaikan sudah free ibu dapatkan, free recording Zoom dan juga free sertifikat peserta kelas UKOM. Nah, khusus ibu-ibu nih yang memang mau mendaftar kami tunggu mendaftar secepatnya. Ini kami ada promo nih ibu-ibu untuk 50 pendaftar pertama yang mengikuti free class hari ini bisa daftar nanti lewat WhatsApp langsung ke Bu Mimin. Ini kita akan berikan harganya dari seharga 350.000 kami diskon ibu-ibu menjadi hanya 249.000. Jadi ditunggu nih ibu-ibu untuk mendaftar secepatnya karena memang kuotanya terbatas untuk 50 pendaftar pertama. Dan juga untuk ibu-ibu yang mendaftar secepatnya ini kita berikan lagi karena memang kita rutin dari tahun lalu kita berikan recording rekaman kelas di periode Desember 2023 hingga 2024. Ini total ada 36 pertemuan ibu-ibu, jadi nanti ibu-ibu tidak hanya mendapatkan Zoom untuk kelas sehari-hari, namun juga mendapatkan recording kelas dan juga free nih ibu-ibu yang kami baru berikan untuk ibu-ibu sekarang adalah 3 paket ebook tryout prediksi uji kompetensi. Totalnya itu masing-masing ada 180 dikali 3 paket tryout prediksi UKOM. Jadi ibu-ibu nggak perlu beli terpisah-terpisah, udah langsung cukup ikut kelas persiapan UKOM-nya aja, udah dapat paket ini semua. Nah, di Bimbel Harapan ibu-ibu nggak perlu ribet nanti buka website, buka aplikasi. Ibu-ibu cukup nanti di grup WhatsApp-nya udah kita berikan semua akses yang ibu-ibu butuhkan. Boleh ibu-ibu screenshot langsung daftar sambil kelasnya bisa WhatsApp ke Bu Mimin ya untuk admin kami di 0813 80805402 langsung bilang aja Assalamualaikum kami mau daftar kelas UKOM Maret nanti akan kami filter dulu bayarnya bisa nanti nggak perlu sekarang bayarnya pun juga bisa dicicil jadi no worries ya ibu-ibu kami tunggu di kelas periode 18 Maret hingga 6 Mei 2024. Nah untuk ibu-ibu yang terpenting di sini adalah untuk kami supaya teman-teman ibu-ibu semua lulus bersama dengan teman-temannya nih, nggak lulus sendiri-sendiri. Jadi di sini kita berikan diskon untuk ibu-ibu apabila ingin bareng teman-temannya boleh sampaikan saya mau bareng grup saya bersepuluh kami ada paketnya untuk bersepuluh ini jadi nanti per orangnya jadi hanya di 225.000 dari sebelumnya di 249 kami diskon lagi jadi per orangnya hanya 225.000 ya ibu-ibu boleh bilang ke Bu Mimin kami tunggu ibu-ibu sambil nanti kelas sambil kalau lagi break boleh nanti sambil join boleh untuk daftar kelasnya mumpung ada promonya ya ibu-ibu karena kupon ini juga terbatas untuk 10 orang saja. Oke. Nah, tapi kami minta untuk ibu-ibu di kelas free class saat ini menjawab secara aktif, menjawab semaksimal ibu sebagai sarana latihan pribadi karena kita ada free 2 tiket untuk kelas persiapan UKOM Maret hingga Mei 2024 ya. Jadi free nih ibu-ibu. Semua benefit ini udah ibu-ibu dapatkan free untuk 2 peserta teraktif. Oke. Nah, saya masuk ke inti acara kita hari ini adalah untuk rundown kelas. Hari ini ya sudah langsung karena saya izin menyampaikan sedikit peraturan kelas. Intinya adalah ibu-ibu di sini diharapkan untuk nanti kalau kita akan ada polling nih ibu-ibu. Diisi pollingnya ini nggak akan ketahuan kok siapa yang isi pollingnya untuk sarana latihan ibu-ibu masing-masing. Kita akan bahas 10 soal dan pembahasan untuk soal-soal yang tersering keluar nih di uji kompetensi profesi dan D3 kebidanan. Kalau ada pertanyaan juga nanti boleh langsung di kolom chat atau open mic nanti bisa langsung tanyakan saja ke admin Zoom-nya. Free class hari ini kita akan bahas tuntas soal uji kompetensi kehamilan dan persalinan.
dengan pembicara kita nih salah satu pengajar terbaik di Bimbel Harapan, Ibu Elwitri Sylvia SST Magister Kebidanan, yaitu beliau adalah dosen di Prodi Profesi Bidan Universitas Sumatera Barat. Sudah menempuh S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Andalas, dulunya D4 dan D3 di Poltekkes Kemenkes, baik di Surakarta dan di Padang. Baik, untuk Ibu Elwitri, Ibu dengan nama akrabnya Ibu Isil ini, bunda-bunda sekalian, silakan bisa diikuti kelasnya. Ibu Isil, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Mas Raul. Terima kasih, Dokter Raul. Oke, terima kasih Dokter Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin dimulai nih Dokter Raul ya. Silakan Bu Isil. Oke, siap. Oke, saya izin share screen. Oke, Ibu-ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Elwitri Sylvia SSTMK yang akan memfasilitasi Ibu-ibu dalam mempersiapkan UKOM dalam kegiatan pre-class dari Bimbel Harapan ya Ibu-ibu ya. Oke, sebelumnya apakah PowerPoint-nya sudah muncul Ibu-ibu? Izin sudah Ibu. Oke, sudah siap Ibu-ibu kita bahas soalnya? Insya Allah siap. Oke. Seperti biasa ya Ibu ya, mungkin yang sudah pernah ikut di kelas Bimbel Harapan juga, karena ini waktu untuk UKOM itu 180 soal untuk 180. Nah, maka kita akan usahakan untuk satu soal itu kita baca dalam waktu 1 menit, dan nanti Mas Rafif sebagai moderatornya akan polling ya, nanti Ibu bisa jawab lewat pollingnya ada. Oke, Ibu, soal nomor 1 menit dari sekarang. Silakan, Ibu. Pollingnya kok muncul langsung ini? Misalkan air ya, suka ngasih lurah nggak? Iya, tahun kemarin ngasih lurah jangan sama gue yang takutnya lurah doang ngasih. Gue lurah doang ngasih, lurah apa jadi kadang? Oh itu wajib. Jadi ya udahlah nggak usah wajib sudah. Iya maksudnya. Oke, gimana pollingnya Mas Rafif? Oke, silakan Ibu-ibu dijawab Ibu-ibu. Silakan Ibu-ibu. Kayaknya belum sempat dijawab ya Mas Rafif ya. Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Nah, ini digunakan untuk sarana latihan kita bersama ya Ibu-ibu ya. Semoga nanti pada saat UKOM-nya benar-benar sudah terbiasa untuk membaca soal sehingga tidak grogi lagi ya Ibu-ibu ya untuk menjawab. Oke, kalau kita lihat di sini dominan dari Ibu-ibu itu menjawab opsi B ya Ibu-ibu ya. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapat terlebih dahulu Ibu-ibu?
Kenapa sih jawabannya A, B, C, D, atau E? Nah, menurut Ibu-Ibu, jawabannya apa? Terus alasannya bagaimana? Silakan Ibu-Ibu. Karena Izin tadi, menjawab. oke, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Citra. Saya merupakan mahasiswa profesi bidan. Izin Ibu di soal ini kata kuncinya keluhan keluar banyak cairan dari kemaluan tiba-tiba. Lalu hasil pemeriksaannya ini belum ada pembukaannya berapa, kemudian sejauh mana kemajuan persalinan. Jadi jawabannya B. Lakukan pemeriksaan dalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Nadia. Oke, Ibu, kita bahas Ibu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pertanyaannya Ibu ya. Jadi ketika kita membaca soal, kita fokus pada pertanyaan terlebih dahulu ya Ibu ya, biar kita tidak membuang waktu untuk setelah kita baca soal, kita baca pertanyaan lalu lupa lagi apa sih yang ada di soal. Jadi kita baca pertanyaannya yaitu apakah langkah awal ya yang dilakukan sesuai dengan kasus tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa ibunya ini G2P1A0, ini hamil 32 minggu, Ibu ya. Nah, di sini dikatakan keluar banyak cairan dari kemaluan secara tiba-tiba. Nah, hasil anamnesisnya ini, Ibu ya, hasil anamnesisnya dikatakan di sini ibu belum merasakan mulas. Nah, kalau ibunya belum Karena mau ngecas. Oke, kalau ibunya belum merasakan mulas, artinya apa? Artinya ibu ini dia belum berada dalam masa infartu, ya Ibu ya. Nah, dia belum berada dalam infartu. Nah, kita tahu kalau seandainya ibu dengan keluar banyak cairan dari kemaluan, tapi kemungkinan diagnosis kita apa Ibu? Kemungkinan diagnosis kita adalah dalam KPD, ya. KPD, Bu. Dalam KPD. Nah, apa sih langkah awal kita? Kalau yang ditanyakan itu adalah langkah awal, Ibu-Ibu, maka kita harus lihat ada beberapa hal. Kalau seandainya dia dalam kegawat daruratan, maka langkah awal kita otomatis ABCD, Ibu-Ibu ya, airway, breathing, circulation, Ibu-Ibu ya. Nah, kalau seandainya dia bukan dalam kondisi gawat darurat, artinya seperti ini TTV-nya masih dalam batas normal, DJJ juga dalam batas normal, tapi ini dia dalam KPD, Ibu-Ibu ya. Nah, maka langkah kita selanjutnya adalah kita penegakan diagnosis, Ibu-Ibu. Nah, bagaimana sih penegakan diagnosis dari KPD? Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, Ibu-Ibu ya, apa itu KPD? KPD itu adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya persalinan atau sebelum adanya tanda-tanda infartu. Apa itu tanda-tanda infartu? Tanda-tanda infartu ada dua, Ibu ya. Kita ingat-ingat kembali bahwa tanda-tanda infartu itu ada dua. Yang pertama adanya bloody show, kemudian adanya kontraksi yang teratur. Nah, di kasus ini ibunya usianya 32 minggu usia kehamilannya, dia sudah mengeluarkan cairan dari kemaluan secara tiba-tiba dan ibunya belum merasakan mulas. Artinya ini adalah KPD karena ibunya belum merasakan mulas sementara ketuban telah pecah. Nah, tapi kita butuh memastikan apakah benar cairan yang keluar dari kemaluan itu ketuban atau tidak. Nah, jadi kita harus melakukan penegakan diagnosis ketuban pecah dini. Nah, bagaimana penegakan diagnosis dari ketuban pecah dini? Itu yang pertama itu dengan anamnesis ya. Yang pertama itu dengan anamnesis dan yang kedua itu dengan pemeriksaan in speculo. Nah, untuk kasus KPD kita harus ingat baik-baik, Ibu-Ibu, bahwa untuk kasus KPD itu pemeriksaan dalam sebaiknya tidak dilakukan, kecuali akan dilakukan penanganan aktif ya Ibu-Ibu ya. Jadi jangan sampai terkecoh Ibu-Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa usia kehamilan 32 minggu. Nah, kemungkinan ini kasus KPD-nya mungkin pada ketika kita dirujuk belum akan dilakukan penanganan aktif sehingga pemeriksaan dalam itu sangat tidak dianjurkan karena pemeriksaan dalam itu akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 1 itu adalah lakukan pemeriksaan in speculo ya Ibu ya. Jadi bukan lakukan pemeriksaan dalam. Karena untuk kasus KPD itu sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam kecuali akan memang dilakukan penanganan aktif ya Ibu ya. Oke. Oke Ibu, jadi jawabannya adalah D ya Ibu ya. Kita lanjut Ibu. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, di sini kalau kita lihat dominannya itu menjawab opsi E, Ibu ya. Yaitu 41% menjawab opsi E, walaupun juga banyak yang menjawab opsi D di 32% ya, Ibu ya. Nah, di sini kita lihat, mungkin ada yang mau berpendapat dulu, Ibu? Silahkan. Apa sih jawabannya? Ibu-ibu, menurut ibu-ibu jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Dan alasannya kenapa kira-kira ibu-ibu? Silakan ibu-ibu. Karena di sini seperti yang dikatakan Dr. Raul tadi, kita akan memilih 2 peserta teraktif ya Ibu ya untuk mendapatkan kelas gratis dari Bimbel Harapan Ibu. Oke, silakan Ibu yang mau berpendapat silakan. Iya, Bu. Ada? Iya, Bu. Raise hand ya. Izin coba menjawab, Ibu. Ya, silakan. Siapa Ibu? Saya Nadia, Ibu. Oh, Ibu Nadia. Oke, silakan Ibu. Baik, pertanyaannya tindakan segera yang harus dilakukan. Di sini usia kehamilannya 12 minggu, lalu keluar darah dari jalan lahir, ada nyeri pada perut bagian bawah, TFU-nya sesuai masa kehamilan, dan ada pembukaan serviks dengan kadar darahnya itu 8,8 gram. Nah, ini tuh termasuknya abortus insipient, abortus yang sedang berlangsung. Sehingga tindakan yang mungkin harus segera dilakukan menurut saya adalah karena tekanan darahnya ini kurang, jadi perbaikan keadaan umumnya terlebih dahulu, Ibu, sebelum melakukan rujukan, yaitu salah satunya dengan infus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nadia. Oke, kita bahas ya Ibu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pertanyaannya adalah apakah tindakan segera yang harus dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut. Nah, seperti yang kita katakan tadi Ibu, kalau seandainya yang ditanya itu adalah tindakan segera, langkah awal, maka yang kita lihat adalah apakah ada kegawat daruratan baik pada ibu maupun pada janin. Nah, kalau seandainya ada kegawat daruratan, maka kita fokus pada ABCD ya Ibu ya. Kita fokus pada perbaikan keadaan umum ya Ibu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa usia kehamilan itu 12 minggu. Nah, kemudian kata kuncinya ya, usia kehamilan 12 minggu, kemudian ibunya ada nyeri pada perut bagian bawah. Nah, hasil pemeriksaannya itu TFU 3 jari di atas simfisis. Artinya ini kalau kita lihat TFU-nya dengan usia kehamilannya seperti yang dikatakan Bu Nadia tadi itu sesuai dengan usia kehamilan ya. Yaitu TFU sesuai dengan usia kehamilan. Nah, kalau TFU sesuai dengan usia kehamilan, kemudian ibunya ada nyeri pada perut pada bagian bawah, kemudian ada pembukaan serviksnya positif, kira-kira ini diagnosanya apa Ibu-ibu? Diagnosanya apa Ibu-ibu? Abortus insipient nih Ibu ya. Nah, kita nanti akan bahas juga sedikit terkait dengan abortus ya Ibu ya. Jadi kalau di Bimbel Harapan itu kita akan membahas sedikit materi juga terkait dengan yang ada di soal Ibu. Nah, kalau di sini TFU-nya 3 jari di atas simfisis, artinya ini sesuai dengan usia kehamilan. Nah, kalau sesuai dengan usia kehamilan, TFU-nya, maka ada 2 kemungkinan, Ibu ya. 2 kemungkinan antara abortus iminen sama abortus insipient. Nah, karena pembukaan serviksnya ini positif atau ada pembukaan serviks, maka diagnosa yang tepat itu adalah abortus insipient. Kalau TFU-nya itu sesuai dengan usia kehamilan, tapi pembukaan serviksnya negatif, maka diagnosanya adalah abortus iminen, Ibu ya. Nah, kalau yang di sini yang ditanya adalah apakah tindakan segera yang harus dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut. Nah, benar yang dikatakan oleh Ibu Nadia tadi, karena kadar Hb-nya 8,8, tekanan darahnya juga rendah, nadinya juga menunjukkan tanda-tanda shock ya ibunya, maka jawaban yang benar itu adalah perbaikan KU. Kenapa jawabannya perbaikan KU? Karena sebelum kita melakukan tindakan, karena dalam tata laksana abortus Ibu ya,
dalam tata laksana umum abortus, yang pertama kali kita lakukan adalah penilaian KU ibu secara tepat, Ibu-Ibu. Kalau seandainya KU ibunya itu menunjukkan tanda-tanda shock, maka kita harus perbaikan KU terlebih dahulu. Nah, setelah kita perbaikan KU, barulah ibu kita rujuk, barulah pasien kita rujuk. Jadi, kalau yang ditanya itu adalah tindakan segera, itu kita fokus pada melihat apa-apa saja sih langkah awalnya, ABCD-nya. Nah, kalau di sini itu kan lebih kepada perbaikan KU, karena di sini tidak ada menunjukkan pasang infus ataupun pasang oksigen ya, Ibu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah perbaikan KU, bukan mempersiapkan rujukan, Ibu. Kalau yang ditanya di sini apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut, maka baru kita jawabannya adalah mempersiapkan rujukan. Ya, makanya kita jangan sampai terkecoh dengan soal yang diminta. Apa sih yang diminta oleh si soal tersebut, Ibu ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu adalah perbaikan KU. Nah, karena ini tata laksana umum abortus itu langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus menilai KU ibu terlebih dahulu. Kalau ada tanda-tanda shock, maka kita harus perbaikan KU terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan bahas sedikit terkait dengan abortus, Ibu. Nah, abortus itu kan seperti yang kita ketahui itu ada abortus iminen, incipient, incomplete, complete, dan misabortion. Nah, terkadang kita saat yang namanya ujian itu penuh dengan grogi mungkin ya, Ibu ya, apalagi kita dengan dibatasi waktu 1 menit 1 soal. Nah, kita harus memahami Ibu apa sih bedanya antara abortus iminen, incipient, abortus incomplete, complete, dan misabortion. Kalau pada abortus iminen dan insipient, itu TFU-nya pasti sesuai dengan usia kehamilan, Ibu. Yang membedakan apa? Kalau pada abortus iminen, itu serviksnya tertutup, masih tertutup. Kalau pada abortus insipient, itu serviksnya sudah terbuka. Nah, kalau pada abortus incomplete dan complete, serta misabortion, itu TFU-nya pasti lebih kecil dari usia kehamilan. Jadi kalau ibu-ibu menemukan soal, kalau TFU-nya sama dengan usia kehamilan, kita pikirkan hanya 2 kemungkinan. Kalau TFU-nya lebih kecil dari usia kehamilan, kita hanya pikirkan 3 kemungkinan. Jadi ada beberapa jawaban yang sudah kita eliminasi, ya Ibu ya. Kalau pada abortus incomplete, itu serviksnya itu masih terbuka karena jaringannya belum seluruhnya ekspulsi, ya Ibu ya. Nah, kalau pada abortus complete, itu serviksnya sudah tertutup. Tidak ada lagi pembukaan serviks karena seluruh jaringannya sudah mengalami ekspulsi. Kalau pada misabortion juga serviksnya tertutup, tapi dia memang tidak ada ekspulsi jaringan. Jadi janin itu telah mati di dalam kandungan. Ini yang disebut dengan misabortion. Oke, Ibu-ibu, kita lanjut ya, Ibu ya. Kita lanjut, semoga bisa dipahami ya, Ibu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut pada soal nomor 3, 1 menit dan silakan, Ibu. Oke, silakan dijawab melalui polling yang sudah tersedia, Ibu-ibu. Oke, kalau kita lihat di sini dominan itu menjawab opsi D ya. Di sini untuk soal nomor 3 cukup kompak ya Ibu ya. Cukup kompak untuk jawabannya itu Ibu-ibu dominan itu menjawabnya D, tinggikan kaki sewaktu berbaring ya Ibu ya. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dahulu Ibu sebelum kita bahas, silahkan. Silahkan Ibu, ada yang mau ngasih pendapat?
Tidak ada? Kalau tidak ada kita bahas ya Ibu ya. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi keluhan pada kasus tersebut. Nah, kalau kita yang ditanyakan bagaimana mengatasi keluhan ya kita fokus pada keluhan saja. Keluhannya apa? Keluhannya kaki sering terasa berat terutama setelah berdiri atau duduk terlalu lama. Nah, kemudian di sini kata kuncinya lagi didapatkan hasil pemeriksaan itu adalah terdapat varises pada kaki. Nah, kita tahu sebenarnya bahwa pada kehamilan itu terjadi peningkatan hormon apa Ibu? Hormon progesteron ya Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk varises ini adalah perubahan fisiologis yang memang terjadi juga pada ibu hamil yang memiliki bakat varises ya Ibu ya. Kenapa bisa terjadi? Karena memang pada kehamilan itu akan terjadi yang namanya peningkatan hormon progesteron. Nah, siapa yang menghasilkan progesteron ini? Salah satunya adalah si plasenta ya Ibu ya. Nah, progesteron ini fungsinya adalah untuk relaksasi. Salah satu efek dari peningkatan hormon progesteron itu adalah relaksasi, vasodilatasi, sehingga terjadi vasodilatasi ataupun pelebaran dari pembuluh darah pada ibu hamil, sehingga ibu hamil meningkatlah risikonya untuk mengalami varises ya pada beberapa ibu hamil yang memiliki bakat varises. Nah, kita sebagai bidan tentu harus tahu mengatasi bagaimana sih cara mengatasi hal-hal yang sifatnya fisiologis ataupun perubahan-perubahan yang sifatnya fisiologis pada ibu hamil. Salah satunya ini. Nah, bagaimana sih cara mengatasi varises itu prinsipnya itu adalah bagaimana melancarkan sirkulasi yang ada pada darah, sirkulasi darah ya Ibu ya. Nah, cara mengatasinya diantaranya meninggikan kaki saat berbaring. Artinya posisi kaki kita lebih tinggi daripada jantung sehingga dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Kemudian jaga agar kaki tidak bersilang terlalu lama. Kemudian kita hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Kemudian senam atau olahraga secara teratur ya, yang mana itu akan melancarkan sirkulasi darah. Kemudian menjaga berat badan selama kehamilan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan ya, seperti yang kita ketahui Ibu bahwa untuk IMT normal penambahan berat badan yang dianjurkan misalnya 11 sampai 16 kilo akan berbeda dengan ibu dengan IMT yang obes ya Ibu ya. Kemudian menghindari penggunaan sepatu hak tinggi dan membatasi asupan garam. Nah, kita lihat pada opsi jawaban. Bagaimana cara mengatasi keluhan pada kasus tersebut? Nah, ini keluhannya varises, perbanyak minum hangat, nggak ada hubungannya, ya Ibu ya, nggak ada hubungannya dengan keluhan pada ibunya. Istirahat dan tidur lebih lama juga tidak ada hubungannya. Perbanyak minum susu tinggi kalsium. Ini juga tidak ada hubungannya dengan keluhan varises ya Ibu ya. Tinggikan kaki sewaktu berbaring. Ini adalah pilihan yang tepat karena dengan meninggikan kaki sewaktu berbaring itu akan melancarkan peredaran darah sehingga posisi jantung itu posisi kaki itu akan lebih tinggi daripada jantung. Jadi jawaban Ibu benar ya yaitu opsi D. Kemudian yang E, pertahankan posisi duduk atau berdiri di posisi yang sama untuk waktu yang lebih lama. Untuk varises itu bahkan dihindari ya, dihindari untuk posisi duduk ataupun berdiri di posisi yang sama. Kalau bisa jangan duduk atau berdiri di posisi yang sama untuk waktu yang lebih lama. Ini juga opsi E itu juga salah ya Ibu ya. Jadi untuk mempersiapkan UKOM ini kita benar-benar harus tahu keluhannya, misalnya kalau keluhan sering BAK, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau sering BAK otomatis kita hindari minuman diuretik, contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau keluhannya mual muntah ya makan sedikit tapi sering ya Ibu ya. Kalau keluhannya nyeri punggung, maka kita fokus pada bagaimana menjaga postur tubuh. Kalau keluhannya sesak ya, ibunya sesak napas pada saat tidur, maka cara mengatasinya mungkin kalau ada di opsinya kita rentangkan tangan ke atas sehingga memperbesar dari rongga dada sehingga ibunya bisa bernafas lebih lega. Jadi untuk bagaimana sih keluhan-keluhan apa saja sih yang muncul pada saat kehamilan yang sifatnya fisiologis itu kalau bisa kita sudah menguasai bagaimana cara mengatasinya ya Ibu ya. Oke, bagus sekali Ibu ya. Kita lihat soal nomor 4 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu.
Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, kalau kita lihat di sini itu dominan menjawab opsi D ya Ibu ya. Dan opsi D itu 58% dan separuhnya itu menjawab opsi A, B, C, dan E Ibu ya. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dahulu Ibu, silakan. Izin mencoba, Ibu. Oke, silakan Ibu. Baik, di sini kata kuncinya, pertanyaannya kewenangan bidan dalam mengatasi kasus tersebut. Lalu kata kuncinya G2P1A0, usia kehamilannya 32 minggu, dengan keluhannya itu sering lelah, sering kencing, sering minum, dan sering makan. Lalu di sini TFU-nya 40 cm, lalu kepala belum masuk PAP. Nah, di sini kita perlu menegakkan diagnosis dulu. Salah satunya itu kewenangan bidan dalam menegakkan diagnosisnya itu untuk memastikan karena TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan, kita cek kadar glukosa darah ibunya dulu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa tadi Bu? Mohon maaf. Halo. Izin Ibu Nadia. Oke, Bu Nadia. Oke, terima kasih Bu Nadia. Oke, kita bahas Ibu ya, bagaimana kewenangan bidan dalam mengatasi kasus tersebut. Nah, jadi kita jangan kalau seandainya kita sudah menemukan data yang menyebabkan kita harus bertindak untuk merujuk, kita langsung merujuk ya Ibu ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana kewenangan bidan dalam mengatasi kasus tersebut. Nah, ada kata kuncinya sering lelah, sering kencing, sering minum, dan sering makan ya Ibu ya. Di sini juga kita lihat TFU-nya 40 cm. Memang benar seperti yang dikatakan Bu Nadia, penanganan paling umum pada kasus ini adalah sesuai keluhannya, karena keluhan ibunya itu sering kencing, sering minum, sering makan ya Ibu ya. Itu sebenarnya penanganan yang paling umum itu adalah seperti yang dikatakan Bu Nadia, itu adalah pemeriksaan konsentrasi gula darah pada ibu. Ya, karena memang sesuai dengan keluhannya. Tapi ibu-ibu, pada kasus ini itu sudah disebutkan bahwa TFU-nya itu 40 cm, ibu-ibu. Kalau TFU-nya 40 cm dengan kondisi pada soal itu dikatakan kepala belum masuk PAP dan usia kehamilannya, ingat ibu-ibu, ini masih 32 minggu. Kalau TFU-nya 40 cm itu kira-kira TBBJ-nya berapa ibu-ibu? 40 dikurang berapa ibu? Dikurang 13 ya ibu-ibu ya, dikali 155. Itu TBBJ-nya adalah 4185. Jadi ini adalah janinnya ini sudah makrosomia dengan berat dengan ibunya usia kehamilannya baru 8 bulan, tafsiran berat janinnya itu adalah 4185. Karena ini sudah 4185, janinnya sudah makrosomia, maka kita ini sudah termasuk pada kelompok ibu hamil dalam kelompok A, ibu-ibu. Ibu hamil yang sudah harus dilakukan rujukan terencana. Jadi ini adalah ibu hamil yang sudah masuk dalam kelompok A ya. Apa ibu hamil yang sudah masuk pada kelompok A? Yaitu ibu hamil yang terdeteksi mempunyai permasalahan dalam obstetrik dengan atau tanpa penyakit penyerta, yang mana ibu hamil pada kelompok A ini harus kita lakukan rujukan terencana. Nah, karena kita sudah tahu TFU-nya 40 cm, berbeda halnya kalau seandainya TFU-nya itu tidak menunjukkan makrosomia, maka jawabannya adalah pemeriksaan kadar glukosa darah, Ibu ya. Tapi karena ini sudah TFU-nya sudah menunjukkan ibunya makrosomia, maka ibu ini sudah termasuk pada ibu hamil kelompok A yang harus langsung kita lakukan rujukan terencana. Ya, Ibu ya. Jadi jawabannya adalah A, rujuk ke rumah sakit. Kita nggak perlu lagi melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah karena memang ini sudah masuk pada ibu hamil pada kelompok A. Jadi jawabannya adalah rujuk ke rumah sakit. Mana dia ibu hamil yang pada kelompok A? Ya ini dia. Ada beberapa list ibu hamil yang harus dilakukan rujukan terencana. Ibu yang multifetal, kelainan presentasi bokong, suspek janin besar ya, salah satunya placenta previa, kemudian posterem dan lain sebagainya.
Nah, jadi sarana pelayanan kesehatan itu sudah mengelompokkan ibu hamil ke dalam 2 kelompok ya Ibu ya, ada kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A ini harus dilakukan rujukan secara terencana. Nah, kalau seandainya pada kasus itu TFU-nya itu masih dalam batas normal, maka kewenangan bidan di sini adalah pemeriksaan kadar glukosa darah. Seperti itu ya Ibu ya. Oke, kita lanjut Ibu. Kita lanjut soal nomor 5, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. Oke, kalau kita lihat di sini dominan dari ibu-ibu itu menjawab opsi E ya, kemudian disusul oleh opsi A ya. Nah, di sini opsi E-nya ada jawab 60%. Kita lihat ibu-ibu. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu, ibu-ibu silahkan. Izin kembali Ibu, boleh? Oke, silakan Ibu Nadia. Izin di sini di pertanyaannya adalah diagnosa. Kata kuncinya usia kehamilan 16 minggu, tekanan darah, dan juga protein urinnya negatif. Sehingga apabila kurang dari 20 minggu lalu protein urinnya negatif biasanya dikategorikan sebagai hipertensi kronik. Oke, benar sekali Bu Nadia ya. Oke, terima kasih Bu Nadia. Nah, di sini seperti yang Bu Nadia katakan, itu pertanyaannya adalah apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut. Nah, tadi dominan dari ibu-ibu itu menjawabnya adalah E, ya Ibu ya. Nah, kata kunci kita di sini adalah usia kehamilan 16 minggu, kemudian tekanan darahnya 140/90, kemudian yang tidak kalah penting adalah protein urinnya negatif, ya Ibu ya. Nah, kita tahu ibu-ibu bahwa ada yang namanya hipertensi kronik, hipertensi gestasional, kemudian ada preeklamsi ya Ibu ya. Nah, apa sih bedanya antara hipertensi kronik dan hipertensi gestasional? Kalau hipertensi kronik dan hipertensi gestasional itu sama-sama tanpa protein urin nih Ibu ya. Bedanya adalah kalau hipertensi kronik, ia timbulnya itu sebelum kehamilan atau dia terdeteksi pertama sebelum usia kehamilan 20 minggu. Biasanya pada hipertensi kronik itu dia menetap setelah persalinan. Artinya setelah persalinan tensinya masih tinggi. Nah, kalau hipertensi gestasional bagaimana? Kalau hipertensi gestasional itu dia sama juga, dia tanpa protein urin juga, tapi dia terdeteksi setelah usia kehamilan 20 minggu. Misalnya dia terdeteksi di usia kehamilan 30 minggu dan dia tanpa protein urin, maka diagnosa kita tegak adalah hipertensi gestasional, Ibu ya. Nah, jadi karena pada kasus ini adalah usia kehamilannya itu adalah 16 minggu, maka diagnosanya adalah hipertensi kronik. Artinya dia terdeteksinya sebelum usia kehamilan 20 minggu. Nah, bagaimana dengan preeklamsi? Preeklamsi itu adalah hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu, tapi dia disertai dengan protein urin. Jadi bedanya dengan gestasional apa? Kalau hipertensi gestasional, dia protein urinnya negatif ya Ibu ya. Kalau preeklamsi protein urinnya positif. Nah, dulu itu para ahli membagi preeklamsi itu menjadi preeklamsi ringan dan berat, Ibu ya. Namun sekarang itu tidak ada lagi istilah preeklamsi ringan dan berat. Yang ada adalah preeklamsi dan preeklamsi berat atau yang kita kenal dengan PEB. Kalau preeklamsi atau yang dulu kita kenal dengan istilah preeklamsi ringan, itu tekanan darahnya itu besar sama 140/90, kemudian protein urinnya itu positif 1. Kalau PEB, tekanan darahnya itu besar dari 160/110, protein urinnya itu positif 2 dan positif 3.
ya Ibu ya. Nah, kemudian kalau untuk superimpos preeklamsi pada hipertensi kronik, ini adalah komplikasi dari hipertensi kronik ya Ibu ya. Yang awalnya ini adalah hipertensi kronik, awalnya dia hipertensi kronik dengan tanpa protein urin, kemudian tiba-tiba seiring usia kehamilan bertambah, protein urinnya jadi positif, maka itu disebut dengan superimpos preeklamsi pada hipertensi kronik. Kalau eklamsi seperti yang kita ketahui dia adanya kejang ya Ibu ya. Ini disebut dengan eklamsi. Nah, sesuai dengan soal di sini, usia kehamilannya adalah 16 minggu. Artinya ini bukan hipertensi gestasional, Ibu-Ibu ya. Karena dia terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, Ibu-Ibu ya, hipertensi kronik. Ibu. Oke, semoga bisa dipahami ya, Ibu-Ibu ya. Oke, kita lanjut Ibu-Ibu ya. Kita lanjut di soal nomor 6, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. Oke, bisa di-share pollingnya Mas Raffi, hasil pollingnya. Kebetulan udah ketutup sama saya. Oke, kalau kita lihat di sini dominannya ibu-ibu menjawab opsi A ya, tapi ini jawabannya cukup beragam. Baik pada opsi A, B, C, dan E ya, tidak ada yang menjawab opsi D. Oke, ibu-ibu, silakan ibu-ibu, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Ada yang mau kasih pendapat dulu terkait soal ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Resia. Oke, silakan Ibu. Ya, ini pertanyaannya, apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut di atas? Kasusnya yaitu perempuan 32 tahun, skala 4 di BPM, keluhannya keluar rembesan darah terus-menerus dari kemaluan sebanyak sepertiga pembalut. Ini bayinya lahir spontan, plasentanya lengkap, TTV-nya normal, TFU juga normal, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, dan perineum utuh. Jawaban saya B, Bu, lakukan ispekulo, karena di sini kontraksinya keras, kandung kemih juga kosong, dan perineumnya utuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu Resi ya, saya tidak salah tadi. Oke, kita bahas ya Ibu ya. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini kita lihat keluhannya keluar rembesan darah terus-menerus dari kemaluan ya. Kemudian bayinya lahir spontan, plasentanya lengkap, TFU-nya juga normal ya. Kontraksi uterusnya keras, kandung kemihnya kosong, perineumnya utuh ya Ibu ya. Nah, ini adalah kasus apa ini Ibu? Keluar rembesan darah terus-menerus dari kemaluan sebanyak sepertiga pembalut besar. Kemudian ibunya ini di skala 4 ya, artinya ini masih 2 jam postpartum ya Ibu ya. Nah, kira-kira ini kasus apa ini Ibu? HPP. Perdarahan primer. Kasus HPP ya Ibu ya, kasus hemoragik postpartum ya Ibu ya. Nah, hemoragik postpartum itu ada dua ya Ibu ya. Yang pertama early HPP atau late, dan yang kedua adalah late HPP. Kalau early HPP itu terjadi dalam 24 jam pertama postpartum ya Ibu ya. Nah, kalau late HPP itu terjadi setelah 24 jam postpartum. Nah, kita tahu kalau untuk early HPP, karena kasus kita itu adalah di skala 4, itu penyebabnya ada beberapa. Yang pertama itu ada atonia uteri, kemudian ada robekan jalan lahir, retensio plasenta, kemudian ada inversio uteri, ya Ibu ya. Nah, kalau untuk kasus kita, apakah mungkin Ibu kira-kira atonia uteri? Tidak.
Tidak mungkin ya Tidak, Ibu ya, karena kontraksinya bagus. benar, karena kontraksinya keras, kontraksinya Keras. baik. Nah, apakah mungkin robekan jalan lahir? Robekan jalan lahirnya ada 3 ya Ibu ya. Ada robekan perineum, kemudian ada robekan serviks, kemudian ada robekan dinding vagina. Ada kemungkinan, Bu. Kemungkinan Bu. Kalau untuk robekan robekan jalan perineum Tidak, itu robekan tidak perineum. mungkin, Tidak. karena perineumnya utuh. Robekan dinding vagina bisa jadi. Robekan robekan pada porsio bisa jadi, ya Ibu ya. Kita tangguhkan dulu, oke Ibu ya. Untuk retensio plasenta, apakah mungkin Ibu? Tidak, Bu. placentanya Tidak, karena plasentanya lahir lengkap. Karena plasentanya lahir lengkap, Lengkap. kan? Berarti ini nggak mungkin. Tertinggalnya sebagian plasenta ini juga nggak mungkin, karena di soal diketahui plasentanya lahir lengkap. Lengkap. Kemudian inversio uteri. Apakah mungkin nggak Ibu di kasus kita ini kira-kira Tidak. yang terjadi itu inversio Tidak. uteri? Tidak mungkin ya Ibu ya, Tidak. karena PTV ibunya dalam batas normal. Normal. Untuk endometritis ini juga tidak mungkin karena ini termasuk dalam late HPP ya Ibu ya. Nah, ini yang saya jabarkan ini adalah early HPP dan late HPP. Nah, kita kembali kepada yang kita jabarkan tadi. Penyebab yang pada soal kita itu tidak mungkin atonia uteri karena kontraksi uterusnya bagus. Tidak mungkin dia penyebabnya inversi uteri karena pasiennya tidak shock ya Ibu ya. Tidak ada keterangan pada soal yang menggambarkan bahwa pasien ini shock. Tidak mungkin retensio plasenta karena plasentanya lengkap. Juga tidak mungkin penyebabnya tertinggalnya sebagian plasenta karena di soal itu plasentanya juga lengkap. Nah, untuk robekan jalan lahir itu ada laserasi perineum, ada laserasi serviks dan juga ada laserasi dinding vagina. Untuk laserasi perineum juga tidak mungkin ya karena perineumnya adalah utuh ya Ibu ya. Nah, jadi kemungkinan penyebab dari rembesan darah yang keluar secara terus-menerus pada kasus ini kemungkinan ada 2 Ibu. Antara laserasi serviks dan laserasi dinding vagina. Nah, bagaimana kita bisa memastikan kedua hal tersebut? Harus kita lakukan penegakan diagnosis terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah, bagaimana penegakan diagnosis dari laserasi serviks dan laserasi dinding vagina? Penegakan diagnosis yang bisa kita lakukan adalah dengan pemeriksaan spekulo ya Ibu ya. Jadi jawabannya benar itu adalah B, pemeriksaan in spekulo. Kalau kita lihat di soalnya ya opsi jawaban, masasi uterus itu dilakukan segera setelah plasenta lahir ya Ibu ya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Ini adalah sudah di kala 2. Artinya plasenta sudah lahir, Ibu ya, sudah masuk di kala 2 ini Ibu ya. Kemudian lakukan spekul ini benar, lakukan eksplorasi tidak tepat karena plasentanya sudah lengkap. Lakukan kateterisasi juga tidak tepat karena kandung kemihnya kosong. Cek kelengkapan plasenta ini juga tidak tepat karena si plasentanya sudah lahir lengkap Ibu ya. Ini berarti jawabannya adalah B. Ini kalau kita list berdasarkan opsi jawaban yang ada. Oke Ibu-Ibu, semoga bisa dipahami ya Ibu ya. Kita lanjut di soal nomor 7 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-Ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-Ibu. Oke, kalau kita lihat di sini itu dominannya menjawab opsi C ya. Walaupun juga ini opsinya beragam antara B, C, dan D, Ibu ya. Nah, kita lihat Ibu.
Sebelumnya ada yang mau kasih pendapat dulu, silakan Ibu-ibu. Izin menjawab, Bu. Silakan Ibu. Dengan Ibu Yani. Silakan Bu Yani. Nggih. Yang anunya usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM, hasil pemeriksaannya normal, terus pembukaan serviksnya 4 cm. Untuk rencana tindakan yang pada kasus ini adalah mencatat hasil pemeriksaan dalam kartograf. Oke, terima kasih Bu Yani. Oke, kita bahas ya Ibu ya. Apakah rencana tindakan pada kasus tersebut? Nah, untuk kita mengetahui apa rencana tindakan kita harus tahu dulu diagnosisnya, Ibu-ibu ya. Diagnosisnya kalau kita bikin diagnosis di swab maupun di manajemen Farnea, otomatis kita bikinnya Ibu infartu kala 1. Fase apa ini, Ibu? Fase aktif kan? Atau fase laten? Aktif. Fase aktif Aktif. Ibu. Karena udah bukaan 4 cm. Ini sudah Oke. pembukaan 4 cm. Oke, Ibu, kita bahas Ibu ya. Jadi Ibu dalam kita mendiagnosis persalinan Ibu ya, bahwa dalam proses persalinan itu ada yang namanya fase laten, ada yang namanya fase aktif. Nah, kalau kartograf itu kita gunakan dalam fase aktif ya Ibu ya. Nah, kapan dikatakan fase laten? Fase laten itu ada beberapa buku yang mengatakan pembukaan serviks sampai dengan pembukaan serviks dari 0 sampai 3. Kemudian ada juga beberapa buku yang menyampaikan bahwa fase laten itu adalah pembukaan serviks kecil dari 4 cm. Nah, pada fase laten ini, dia kapan dimulainya fase laten? Fase laten itu dimulai ketika kontraksi uterus itu sudah mulai teratur. Itu adalah mulainya fase laten, terhitung dari jam sekian. Mulainya fase laten itu terhitung dari ketika kontraksi tersebut sudah mulai teratur. Nah, kapan dikatakan seorang ibu itu sudah memasuki fase aktif? Ibu sudah memasuki fase aktif adalah ketika pembukaan serviksnya itu adalah dari 4 sampai 10 cm. Tapi ada juga beberapa buku yang menyebutkan dari 3 sampai 10 cm. Karena di fase aktif ini ada yang namanya akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Saya yakin ini sudah sering Ibu temukan di soal-soal Ibu ya. Di mana akselerasi itu pembukaannya dari berapa Ibu? Dari 3 3 sampai 4. sampai 4 cm. Kalau dilatasi maksimal dari 4 sampai 9 cm. Kalau deselerasi dari 9 sampai 10 cm. Nah, itu dari sisi pembukaan nih, Ibu ya. Jadi fase aktif itu pembukaannya dari 3 atau 4 cm sampai 10 cm. Itu indikator yang pertama, fase aktif. Kemudian ibu-ibu jangan lupa ada satu indikator lagi ketika si ibu tersebut dikatakan memasuki fase aktif. Jadi ada 2 syarat Ibu. Ada 2 syarat ibu tersebut bisa kita kategorikan ibu ini berada dalam fase aktif. Yang pertama pembukaannya besar sama 4 cm. Yang kedua adalah kontraksinya adekuat Ibu. Kapan kontraksi dikatakan adekuat? Kontraksi dikatakan adekuat jika kontraksinya itu minimal 3 kali 10 menit, lamanya minimal 40 detik. Jadi ada 2 indikator si ibu pasien dikatakan sudah memasuki fase aktif. Yang pertama pembukaan serviksnya besar sama 4 cm. Yang kedua kontraksinya sudah adekuat. Kalau pembukaan serviksnya sudah kalau kontraksinya belum adekuat, berarti pasien ini belum masuk pada fase aktif Ibu-ibu. Kalau dia kontraksinya belum adekuat, di sini di soal itu dikatakan kontraksinya itu 2 kali 10 menit, lamanya 30 detik. Artinya kontraksi ini belum adekuat. Maka apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita observasi selama 1 jam ke depan. Karena kita tahu bahwa observasi fase laten itu DJJ setiap 1 jam, kontraksi setiap 1 jam, nadi setiap 30-60 menit, suhu setiap 4 jam, tekanan darah setiap 4 jam, pembukaan serviks setiap 4 jam. Nah, di sini karena kontraksinya yang belum adekuat, maka kita observasi lagi, Bu, selama 1 jam ke depan. Nah, jika hasil observasinya selama 1 jam ke depan menunjukkan masih sama kontraksinya, artinya si ibu ini belum masuk pada fase aktif seperti itu Ibu. Jadi jawaban yang benar itu adalah observasi selama 1 jam ke depan. Jadi kita jangan berpatokan pada
pembukaan serviks saja Ibu-ibu ya. Kita ingat bahwa fase aktif itu harus ada 2 indikator. Yang pertama pembukaannya, yang kedua kontraksinya sudah adekuat. Kapan kontraksi dikatakan adekuat? Ketika kontraksi itu minimal 3 kali 10 menit dan lamanya minimal 40 detik. Seperti itu Ibu-ibu ya. Kalau seandainya memang sudah masuk fase aktif, maka jawabannya benar seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu catat hasil pemeriksaannya dalam partograf. Misalnya di soalnya itu kontraksinya 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Baru jawabannya benarnya adalah C, ya Ibu ya. Tapi di soal kita ini jawaban yang benar itu adalah observasi selama 1 jam karena dia belum masuk pada fase aktif ya Ibu ya. Dia pasiennya masih di fase laten. Oke Ibu, kita lanjut soalnya. Lanjut di soal nomor 8 nih Ibu ya. Silakan 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, silakan Ibu-ibu dijawab. Oke, kalau kita lihat di sini dominannya itu menjawab opsi C dan D ya Ibu ya. Walaupun ada sebagian kecil yang menjawab opsi A, B, dan E. Oke, mungkin bisa kita bahas ya Ibu ya. Apa ada yang mau kasih pendapat dulu Ibu? Boleh silakan. Izin menjawab. Ya, silakan Kata Ibu. kuncinya hamil 24 minggu, lalu hasil anamnesisnya kontraksinya 4 kali 10 menit, udah ada penurunan kepala, lalu pembukaannya juga 7 cm juga udah ada ketubannya masih utuh. Sehingga diagnosisnya itu karena ini lebih dari 20 minggu dan kurang dari 28 minggu, maka jawabannya partus immaturus. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, kita bahas ya Ibu ya. Apa kemungkinan diagnosis persalinan pada kasus tersebut? Nah, di sini seperti yang dikatakan Ibu tadi, kata kuncinya adalah hamil 24 minggu, kemudian dia sudah ada tanda-tanda infartu, ya Ibu ya. Dia sudah ada kontraksi, kemudian sudah ada pembukaan serviks ya. Artinya ibu ini sudah dalam masa infartu. Nah, kemungkinan diagnosisnya apa? Otomatis ini kita akan melihat kemungkinan diagnosisnya persalinan berdasarkan usia kehamilan nih Ibu ya. Nah, kapan dikatakan abortus? Dikatakan abortus jika persalinan tersebut, kehamilan tersebut terancam akan terjadi persalinan jika usia kehamilannya itu kecil dari 22 minggu. Ada beberapa sumber yang mengatakan kecil dari 20 minggu. Nah, kemudian partus immaturus usia kehamilannya berapa? Usia kehamilannya adalah dari 22 sampai 28 minggu. Partus prematurus yaitu 28 minggu ke atas sampai dengan kecil dari 37 minggu. Kalau partus maturus yaitu besar dari 37 minggu sampai kecil dari 42 minggu, yaitu dari 37 minggu sampai dengan kecil dari 42 minggu. Kalau partus postmaturus yaitu besar sama dari 42 minggu, 42 minggu 1 hari, itu termasuk dalam partus postmaturus ya Ibu ya. Jadi berdasarkan soal di sini karena usia kehamilannya adalah 24 minggu, maka jawaban yang tepat itu adalah partus immaturus ya Ibu ya, yaitu opsi jawaban C ya.
Kalau abortus itu kecil dari 22 minggu, partus imaturus yaitu dari 22 minggu sampai kecil dari 28 minggu. Kalau udah 28 minggu, dia masuknya partus prematurus sampai dengan kecil dari 37 minggu. Kalau 37 minggu ke atas sampai dengan kecil dari 42 minggu itu masuk dalam partus maturus atau aterem ya, partus yang fisiologis dari sisi usia kehamilan ya Ibu ya. Kemudian ada partus postmaturus atau serotinus itu jika usia kehamilannya itu besar sama 42 minggu. Artinya kalau 42 minggu itu dia sudah masuk partus postmaturus atau serotinus Ibu ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Benar ya Ibu-ibu, yang 50% menjawab opsi C. Oke, kita lanjut Ibu-ibu. Nah, ini berdasarkan TFU-nya, berdasarkan tafsiran berat janinnya. Di sini kalau untuk partus imaturus itu kan dikatakan bahwa berat janinnya itu biasanya dalam rentang 500 sampai 999 gram Ibu-ibu ya. Nah, kita lihat di sini TFU-nya itu 17 cm, maka TFU-nya kalau kita lihat di sini sekitar 775 gram ya. Jadi sesuai dengan partus imaturus. Oke, Ibu-ibu kita lanjut di soal selanjutnya. Soal nomor 9, 1 menit dari sekarang. Silakan Ibu-ibu. Oke, silakan dijawab Ibu-ibu. Oke, kalau dilihat di sini jawabannya cukup beragam ya, Ibu ya. Jawabannya cukup beragam di A, C, D, dan E, Ibu ya. Nah, kita lihat kira-kira apa ini, Ibu jawabannya? Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan, Ibu-ibu. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan, Ibu. Dibagi. Kata kuncinya di sini usia kehamilan 39 minggu. Terus Ibu dalam impartu kala 1 fase aktif. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, bidan memijat punggung ibu saat ada kontraksi, mengajarkan ibu teknik relaksasi pernapasan dan memuji ibu ketika berhasil melakukan relaksasi pernapasan. Jawaban saya merilekskan ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita bahas ya Ibu ya. Di sini dikatakan pertanyaannya adalah, apakah tindakan yang telah diberikan bidan setelah melakukan pemeriksaan? Nah, di sini dikatakan ini hasil pemeriksaannya, kalau ibu dan janin itu baik, ibunya dalam infartu kala 1 fase aktif. Nah, pertanyaannya apa tadi? Apakah tindakan yang telah diberikan bidan setelah melakukan pemeriksaan? Nah, di soal dijelaskan, setelah selesai melakukan pemeriksaan, itu bidan memijit punggung ibu saat ada kontraksi, kemudian mengajarkan ibu teknik relaksasi pernapasan, kemudian menguji ibu ketika berhasil melakukan relaksasi pernapasan dengan baik. Jadi ada beberapa hal, mohon maaf Mas Raffi, kayaknya ada yang bocor ya. Klik dong kan. Ini. Aduh. Oke, mungkin bisa dibantu Mas Raffi. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa bidannya itu memijit punggung ibu saat ada kontraksi, kemudian mengajarkan ibu teknik relaksasi pernafasan,
kemudian memuji ibu ketika berhasil melakukan relaksasi pernafasan dengan baik. Jadi bidan itu nggak sekedar memijit saja, tapi dia juga memuji si ibu tersebut ketika dia berhasil melakukan relaksasi pernafasan. Nah, kita tahu ibu-ibu bahwa dalam persalinan itu kita mengenal istilah yang dikatakan dengan asuhan sayang ibu, ibu-ibu ya. Di mana asuhan sayang ibu itu adalah kita memberikan yang namanya dukungan emosional, kemudian membantu ibu dalam pengaturan posisi, ya ibu-ibu ya. Kemudian kita memberikan keleluasaan kepada ibu untuk ke kamar mandi secara teratur. Nah, dalam persalinan itu kita memang sangat dianjurkan menerapkan yang namanya asuhan sayang ibu, ibu-ibu ya. Nah, apa itu dukungan emosional? Dukungan emosional itu adalah ketika kita memberikan hal-hal yang membesarkan hati seorang ibu, mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati seorang ibu, termasuk memuji si ibu, kemudian kita juga membantu si ibu dalam memberikan teknik relaksasi atau memberikan metode non farmakologi dalam mengatasi rasa nyeri, ya ibu ya. Maka jawaban yang benar itu adalah memberikan dukungan emosional, ibu-ibu. Karena di sini si ibunya tidak hanya mengajarkan teknik relaksasi, tapi juga si ibunya juga memuji ibu ketika berhasil melakukan relaksasi pernafasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah memberikan dukungan emosional, ibu ya. Nah, apa dukungan emosionalnya? Itu dukungan emosionalnya ini mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati si ibu, kemudian membantu ibu untuk bernafas secara benar saat kontraksi atau teknik relaksasi pernafasan. Nah, kemudian memberikan teknik atau metode non farmakologi lainnya untuk mengatasi rasa nyeri dari si ibu. Nah, berdasarkan dari kata kunci yang ada di sini, itu ibunya sudah mengajarkan ibunya teknik relaksasi pernafasan. Kemudian si bidan juga sudah memijit punggung ibu. Kemudian juga tidak lupa si bidan juga sudah memuji ibunya ketika berhasil melakukan relaksasi pernafasan. Jadi bidan tidak hanya merilekskan ibu saja dengan metode teknik non farmakologi ya ibu ya, tapi si bidan juga sudah memberikan motivasi atau pujian kepada si ibunya. Jadi opsi A itu tidak tepat. Maaf. Kemudian opsi B, melakukan masase atau pijat nih ibu ya. Nah, memang di soal itu dikatakan bidan memijat punggung ibu, tapi tidak hanya memijat saja yang sudah dilakukan bidan. Bidan juga sudah melakukan teknik relaksasi, juga sudah memuji ibu yang akan pujian itu akan menimbulkan rasa optimis pada diri si pasien ya ibu ya. Dan itu tiga hal tersebut ini masuk pada dukungan emosional. Jadi melakukan masase itu juga bukan opsi jawaban yang tepat. Kemudian memberikan kenyamanan, ya memberikan kenyamanan bidan dengan memijit dan teknik relaksasi. Jadi ini belum mencakup opsi C, itu belum mencakup dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh si bidan. Kemudian memberikan informasi, ini juga bukan opsi yang tepat ibu-ibu ya. Jadi jawabannya benar itu adalah opsi D. Oke, soal nomor 10 ibu-ibu 1 menit dari sekarang. Oke, silakan dijawab ibu-ibu. Oke, kalau kita lihat di sini, jawabannya cukup beragam ya ibu ya. Jawabannya cukup beragam baik di A, B, C, D, dan E. Walaupun dominannya itu menjawab opsi A ya ibu ya. Mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dahulu, ibu silakan. Izin menjawab, Ibu.
Oke, silakan Ibu. Izin di sininya udah deodoran teknisnya udah ada. Lalu tampak kepala janinnya 5-6 cm di pulpa, sehingga keputusan yang paling tepat adalah menurut saya ya, kalau di langkah APN kalau nggak salah kalau udah 5-6 itu kita lakukan buat meneran. Jadi jawabannya adalah menahan perineum. Oke, jawabannya menahan perineum. Oke, kita bahas ya Ibu ya. Mungkin ada pendapat lain, silakan Ibu. Silakan. Kalau ada pendapat lain? Ada? Tidak ada? Oke, Ibu. Ini adalah salah satu soal yang insya Allah ini adalah soal real dalam soal UKOM ya, Ibu ya. Jadi ini salah satu contoh soal UKOM yang ada dalam beberapa periode yang sudah ada periode sebelumnya. Jadi ini insya Allah ini adalah salah satu contoh soal real UKOM ya Ibu ya. Dan mungkin kalau ibu-ibu bertanya kepada peserta-peserta yang lain yang sudah UKOM mungkin ya bisa jadi mereka menemukan salah satu soal ini. Dan ini juga sudah pernah dibahas oleh salah satu pembuat soal UKOM kita ya Ibu ya, pembuat soal UKOM yang benar-benar pembuat soal UKOM. Nah, kira-kira ini salah satu gambaran dari soal UKOM ya Ibu ya. Apakah keputusan langkah selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini dikatakan bahwa pasiennya mengeluh mulas yang semakin sering, kemudian haus, ini adalah kata kuncinya, mulas yang semakin sering, kemudiannya haus, kemudian pasiennya itu sudah kepala janin itu sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Nah, sesuai dengan langkah APN Ibu, ketika kepala janin itu sudah 5-6 cm di depan vulva, maka langkah selanjutnya itu adalah sebenarnya atur posisi meneran Ibu ya, atur posisi meneran, kemudian kita letakkan handuk bersih di perut ibu, kita periksa kelengkapan plasenta yang memasukkan spetnya, kemudian kita periksa kelengkapan yang lainnya, dekat-dekatkan alat, kemudian kita pasang handspoon, letakkan alas bokong, baru pimpin ibunya meneran Ibu ya. Namun di sini itu ada ada keluhan ibunya yaitu adalah haus ya Ibu ya. Dan di soal itu juga dikatakan bahwa pasiennya itu didampingi oleh suami. Pasiennya didampingi oleh suami, artinya ada pendampingan di sini. Nah, karena pasiennya ini sudah haus, maka langkah selanjutnya itu adalah yang paling tepat adalah melibatkan pendamping untuk memberi pasien minum, ibu-ibu. Karena dengan melibatkan pendamping dalam pemberian pasien minum itu hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Maka setelah kita melibatkan pendamping untuk memberi pasien minum, artinya kita minta pendamping untuk memberi pasien minum untuk mengatasi permasalahan, untuk mengatasi kebutuhan, bukan mengatasi kebutuhan ya, sesuai dengan, karena asuhan yang kita berikan itu harus sesuai dengan kebutuhan si ibu. Nah, di konteks soal di sini ibunya itu haus, maka dan di konteks soal itu juga sudah dikatakan bahwa pasiennya ada pendampingnya, yaitu suami pendampingnya. Maka jawaban yang tepat itu adalah melibatkan pendamping untuk pasien minum. Nah, setelah kita libatkan pendamping untuk pasien minum, barulah kita lanjut langkah APN selanjutnya. Langkah APN selanjutnya itu atur posisi meneran, Ibu-ibu ya. Nah, makanya jawaban yang tepat itu adalah opsi E. Nah, kenapa bukan menahan perineum? Ya, sebenarnya kalau untuk sesuai dengan step by step dari langkah APN itu kita atur dulu posisi ibu meneran, kemudian baru letakkan handuk bersih dan selanjutnya. Kemudian mempersiapkan diri. Ini juga tidak tepat, Ibu ya, tidak tepat karena memang tidak sesuai dengan step by step yang langkah APN dan juga tidak memenuhi kriteria asuhan sayang ibu. Nah, kita ingat bahwa dalam kita memberikan asuhan, kita harus asuhan sayang ibu dan juga asuhan sayang bayi, ya Ibu ya. Nah, kemudian mendekatkan instrumen, ini juga masih kurang tepat, memfasilitasi ibu posisi meneran. Saya pikir ini jawaban yang paling dominan ya, ternyata tidak. Karena memang dalam step by step-nya APN, itu kita setelah tangkap kepala crowning 5-6 cm, maka kita akan fasilitasi ibu posisi meneran. Ibu bisa lihat dalam 60 langkah APN, Ibu ya. Nah, tapi karena ada ibunya haus,
Otomatis kita harus libatkan pendamping untuk memberi pasien minum, kita minta pendamping untuk memberi si ibu minum, baru kita lanjutkan step by step-nya. Yang mana ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi E, ya Ibu ya, melibatkan pendamping dalam untuk memberi pasien minum. Oke, Ibu. Nah, inilah dia 10 soal Ibu ya, 10 soal terkait dengan kehamilan dan persalinan yang kita bahas pada free class ini. Oke, Ibu, tidak ada kata terlambat untuk belajar, maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, sempurnakan dengan doa. Oke, saya kembalikan kepada moderator Mas Rafif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Isil atas pemaparannya yang sudah sangat lengkap. Sebelum saya lanjutkan untuk ibu-ibu, apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber, kepada Ibu Isil? Mungkin Izin, ada. Ya, silakan. izin bertanya. Ibu izin bertanya, kalau misalkan di suatu soal ada pilihannya itu tindakan yang tepat dilakukan, ada opsi pasang infus dulu atau langsung rujuk, itu bagaimana ya Bu ya cara membedakan salah satu opsi yang paling benar? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Langsung dijawab Mas Raul, Dr. Raul. Iya. Kalau untuk tindakan yang tepat, kalau memang kasusnya itu kita perlu rujukan, maka jawabannya adalah rujuk gitu ya. Tapi kalau seandainya yang ditanya tindakan segera, langkah awal, maka jawabannya adalah ABCD. ABCD-nya tergantung bagaimana kita mengatasi kegawat daruratan ini. Seperti itu. Izin Itu Ibu juga dengan berarti salah satu asuhan yang tepat, itu berarti rujuk, Ibu ya. izin baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Nadia atas pertanyaannya. Ada lagi ibu-ibu? Monggo. Mungkin tadi ada pertanyaan yang mengganjal. Oke, baik. Saya izin mengingatkan ke ibu-ibu sekalian, bunda-bunda, kami minta untuk mengisi absensi sertifikat kehadiran ya. Silahkan bisa diklik linknya di tiny.cc/absensi free class kebidanan. Jangan lupa A-nya huruf kapital, F-nya huruf kapital, C dan K-nya juga huruf kapital. Jadi untuk ibu-ibu mengisi dan nanti akan kami berikan sertifikat kehadiran kepada ibu-ibu semua. Oke, sambil menunggu ibu-ibu untuk mengisi, jangan lupa ya ibu-ibu untuk diisi, dan kemudian ibu-ibu masih kami tunggu apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara, silahkan. Sambil menunggu, izin saya memberitahukan untuk kelas persiapan UKOM yang akan dilaksanakan oleh Bimbingan Belajar Harapan akan dimulai hari Senin depan nih ibu-ibu di tanggal 18 Maret hingga 6 Mei 2024. Ibu-ibu semua di sini untuk selama bulan puasa kelasnya kita lakukan di jam 1 siang. Nanti untuk setelah bulan puasa kita akan lanjut di setiap jam 7 malam ya ibu-ibu. Ibu-ibu semua ditunggu kehadirannya dan langsung daftar hari ini juga ibu-ibu karena ada promo untuk 50 pendaftar pertama. Ini akan mendapatkan harga spesial seharga hanya Rp249.000 dengan mendapatkan free 3 paket e-book tryout prediksi UKOM dan juga recording kelas periode Desember 2023 hingga Februari 2024. Bisa daftarnya sangat mudah, langsung WhatsApp saja ke Bu Mimin ya ibu-ibu ya di 0813 8080 5402. Nah, kami juga ingatkan ibu-ibu tentunya kalau mau kompeten, paling enak kompeten bersama teman. Apabila berkenan untuk daftar langsung satu grup 10 orang bersama teman-temannya, kami ada kupon kompeten ber-10 nih ibu-ibu. Dari harga Rp249.000 hanya menjadi Rp225.000 per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut silakan langsung di WhatsApp ke Bu Mimin 0813 8080 5402. Daftar dulu saja ibu-ibu. Tidak perlu tidak perlu langsung bayar dan lain sebagainya, tapi pokoknya nanti pembayarannya mah bisa dicicil, yang penting daftar dulu supaya dapat slotnya, jangan sampai kehabisan slotnya ya ibu-ibu. Oke, ini jangan lupa ya ibu-ibu, monggo kalau mau di screenshot untuk tahu kelas dari Bimbel Harapan.
Dan ini tadi untuk absensi sertifikat kehadirannya, boleh di screenshot juga. tiny.cc/absensi free kelas kebidanan. Oke. Saya izin next, Ibu-Ibu. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ada pembagian free 2 tiket untuk peserta teraktif nih Ibu-Ibu. Nah, mungkin udah menunggu-nunggu siapa nih kira-kira yang menjadi juara. Baik, saya izin sampaikan selamat kepada Ibu Nadia Citra dan Ibu Resia Tirta. Selamat ya Ibu Nadia, Ibu Resia. Apabila berkenan boleh Ibu share sedikit Ibu Nadia dari kampus mana saat ini bekerja atau bagaimana Bu? Izin Dok, saya mahasiswa dari Unjani. Kebetulan baru mau mulai masuk profesi. UKOM-nya emang masih tahun depan, tapi ingin dipersiapkan semaksimal mungkin dari sekarang. Bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat ya Ibu ya. Nanti boleh ikut kelas kita. Bisa langsung di WhatsApp ke Ibu Mimin di 0813-8080-5402 karena khawatir nanti nomornya kita tidak tahu atau bisa menghubungi yang ada admin di grup. Kemudian Ibu Resia Tirta boleh tahu Bu di mana Ibu, kampus dari mana dan bekerja di mana? Di Stikes BUP Oh, Stikes BUP. Alhamdulillah Stikes BUP Pati ini sudah dari lama memang bekerja sama dengan Bimbel Harapan. Silahkan Ibu bisa ikut kelasnya secara free. Bila berkenan boleh diajak teman-temannya juga. Ada pertanyaan nih dari Ibu Komang. Apabila berhalangan dan tidak bisa mengikuti kelas bagaimana? Tidak perlu khawatir Ibu-Ibu, kami berikan materi dan rekamannya secara gratis. Jadi nanti bisa nonton, bisa baca lagi, bisa latihan tryout-nya di waktu yang Ibu lagi free. Jadi nggak perlu khawatir kalau di jam tersebut lagi praktek, lagi bersama keluarga, nanti tinggal nonton, tinggal belajar lagi di waktu senggang masing-masing. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nadia Citra dan Ibu Resia Tirta. Sebelum mengakhiri, saya kami dari Bimbel Harapan ingin menyampaikan sertifikat apresiasi kepada Ibu Isil atas sudah menjadi narasumber pada kelas hari ini. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Isil. Boleh Baik, terima kasih Dr. Aul. kita share lakukan dokumentasi ya Ibu kepada teman-teman peserta apabila berkenan untuk on cam boleh ya teman-teman. Oke. Sambil kita lakukan sesi dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ambil lagi layar berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya lakukan sesi dokumentasi tanpa ada layar ya. Sekali lagi Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak dari Bimbel Harapan. Semoga ibu-ibu semua berkenan dan kami tunggu nanti di kelas hari Senin dan semoga lancar untuk menjalani uji kompetensinya. Ingat 3D, disiplin waktu, dipahami materi, dihayati kemuliaan profesimu. Semangat ya sahabat kompeten karena bangsa kita butuh perawat dan bidan hebat sepertimu. Baik ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan. Informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada kami di Bimbel Harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya ibu-ibu di kelas hari Senin depan. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu, Pak.